Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Suping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh yang lagi hangat, yang lagi rame di tengah-tengah Bobotoh, yaitu kabar oleh Romeni, katanya yang memang dirumorkan ke Persib Bandung. Sebetulnya ini bukan kabar atau bukan rumors yang baru, teman-teman. Di putaran kedua kemarin, juga musim kemarin, sempat dikabarkan bergabung dengan Persib Bandung. Nah, ini kenapa sampai dengan ada rumors yang mengaitkan oleh Romeni atau kita sebut oleh saja ke Persib Bandung gitu ya. Nah, ini kebetulan agak lebih menarik untuk rumors transfer hari ini teman-teman gitu ya. Jadi disimak sampai akhir karena ya minimal kita tahulah dirunutkan gitu ya kenapa sampai ada rumorsnya. Baik, ini kita mulai dulu dari musim kemarin dulu karena ini kan berhubungan nih teman-teman. Jadi musim kemarin adalah musim yang kurang baik gitu ya untuk Ole di Oxford United, yang mana kan Oxford United terdegradasi ke kasta ketiga gitu ya, ke League One di Liga Inggris sana. Jadi ya sekarang Oxford United di liga atau di kasta ketiga, dan oleh pun memang tidak menjadi pilihan utama lagi dan memang sangat jarang dimainkan gitu ya. Apalagi musim kemarin setelah cedera, sembuh dari cedera ya memang tidak maksimal dan jarang menjadi pilihan pelatihnya, sehingga memang agak terasingkan di Oxford United. Nah, itulah salah satu kabar yang mana pernah dirumuskan di putaran kedua ke Persib Bandung. Indikasinya apa? Indikasinya adalah ketika musim kemarin untuk Erick Thohir kan atau Pak Eto ini mempunyai saham awalnya berapa persen gitu ya di Oxford United. Akhirnya Pak Eto menambah sahamnya, akhirnya membeli semua saham dari Oxford United ini, sehingga saat ini status dari Oxford United atau klubnya oleh Romeni ini memang sudah fix 100% dimiliki Pak Eto atau dimiliki Pak Erick Thohir gitu ya. Nah, dengan kepemilikan ini menambahlah rumors ketika musim kemarin di putaran kedua Persib Bandung dikaitkan dengan Bang Ole ini gitu ya, atau Mang Ole ini. Nah, untuk Ole sendiri sebetulnya sempat musim kemarin karena banyak gitu ya rumors ke Persib Bandung dan menuliskan tidak menjawab apapun sebetulnya. Oleh tidak menjawab iya atau tidak, hanya menuliskan deskripsi di media sosialnya bahwa dia memajang foto sedang berlatih dengan skuad Oxford United, dan juga ada tambahan captionnya gitu ya, yang mana ya inilah sedang bekerja atau masih bekerja di sini, atau ya istilah halusnya mah saya masih tetap pemain Oxford loh gitu ya, nggak kemana-mana. Ini buktinya lagi latihan dengan skuad Oxford United. Nah, itulah dengan sedikit caption namun mengena gitu ya, atau ya secara halusnya mah oleh menampik rumors ke Persib Bandung untuk musim kemarin gitu ya di putaran kedua. Nah, kenapa sekarang muncul lagi? Nah, ini makin rame teman-teman, yang mana ketika timnya oleh sekarang Oxford United ini ada di kasta ketiga, otomatis dong katanya ya pemain-pemainnya, apalagi bukan pemain pilihan utama gitu ya untuk Oxford mengenai Ole ini, jadi setidaknya mempunyai peluang untuk pergi dari Oxford. Tapi perginya ini pergi bagaimana? Apakah memang ditebus atau dipinjamkan? Karena apa? Karena Ole Romeni di saat ini di usianya 25 tahun mempunyai market value di transfer market itu kurang lebih 13 M-an gitu ya. 13 M, masih 25 tahun, lalu pemain timnas juga gitu ya. Namun ya bukan pilihan utama di klubnya. Ini menjadi polemik sendiri buat seorang pemain timnas gitu ya, sehingga ingin mencari menit bermain, apalagi bermain di kasta tertinggi
tertinggi di satu klub, dan bisa jadi itu yang memang merumuskan Ole ke Persib Bandung, teman-teman. Namun tantangannya ada yang baru, teman-teman, untuk saat ini. Kalau rumorsnya, kalau yang putaran kedua musim kemarin mah hanya dirumuskan ke Persib Bandung, tapi untuk saat ini dirumuskannya bukan hanya Persib Bandung, tapi ke Persija Jakarta, teman-teman, karena di situ ada peran STY yang mungkin lebih intens gitu ya, karena yang membawa Ole ke timnas itu kan ya STY gitu ya. Jadi mungkin ada kedekatan emosional. Nah, ini juga bisa menjadikan satu tantangan baru buat Persib Bandung jika memang benar ingin menggait Ole Romeni, karena ya Persija sekarang uangnya masih lumayan banyak gitu ya, teman-teman. Makanya ya tantangannya itu, apalagi kalau Ole ini kan masih mempunyai kontrak dengan Oxford United itu hingga bulan Mei atau Juni 2028. Jadi masih ada kurang lebih 2 tahun lagi, teman-teman, atau ya 1,5 tahun lagi lah gitu ya. Nah, ini memang kalau Persib minat dengan harga minimal market value-nya 13 M gitu ya, itu pun ya harus nebus dan lain sebagainya. Ini apakah memang worth it atau bagaimana? Tapi jangan khawatir, kayak Eliano, kayak Tom Hay juga dengan kualitasnya ya, saya pikir kalau memang betul akan ada kejutan, ya ini bisa jadi kejutan jika memang Persib merekrut seorang Ole Romeni gitu ya, apakah memang ditebus atau dipinjam dari Oxford. Karena kalau meminjam pun ya bisa minta bantuan ke Erick Thohir gitu ya. Tapi ingat, ini bukan anak papa gitu ya, ini mah murni bisnis to bisnis gitu ya. Minjam pemain atau memang tebus itu pun bisa dilakukan, karena setidaknya ada ya apa ya, ya ada pemiliknya itu Menpora atau ya memang ketua umum PSSI sendiri. Jadi kalau Ole ingin main di negaranya sang pemilik gitu ya, atau di Indonesia, ya pasti dikasih kemudahan lah gitu ya. Jadi bukan tidak mungkin pemain diaspora ini dilarang bermain, itu hanya kabar burung. Ternyata boleh kalau sekarang, tergantung pemainnya mau atau tidak. Namun ya sekali lagi, Ole pun di usianya yang 25 tahun masih sebetulnya bisa berkembang di Eropa. Tinggal ya bagaimana dia cara menentukan langkahnya gitu ya, apakah memang akan ke Liga Indonesia atau akan menetap dengan Oxford atau memilih klub yang masih ada di kawasan Eropa gitu ya, teman-teman. Ini tergantung, teman-teman, makanya kita juga harus tahu, dirunutkan dulu gitu ya, apakah memang rumors ini masuk akal atau tidak, atau memang kenapa awalnya dirumorskan ke Persib Bandung. Kalau memang kira-kira janggal ya sudah gitu ya, diabaikan saja. Tapi kalau Ole Romeni ini bukan hanya saat ini saja, tapi di musim kemarin juga pernah dirumorskan ke Persib Bandung. Jadi itu ya, teman-teman, sekali lagi kenapa sampai dengan dirumorskan, karena timnya Ole itu sudah terdegradasi ke kasta ketiga. Ole pun butuh menit bermain karena di Oxford saat ini punten-punten tidak dilirik gitu ya oleh pelatihnya, jarang dimainkan juga, bukan pilihan juga, dan memang lebih banyak bangku cadangan, apalagi dia statusnya pemain nasional Indonesia, jadi ya butuh menit bermain. Nah, kalau ke Persib ataupun ke tim yang lain, katakanlah ke Persija Jakarta, ya sangat masuk akal karena akan lebih banyak menit bermain, apalagi Persib berpeluang sebetulnya mah kalau milih gitu ya milih ke Persib, karena ya bermain di 4 kompetisi gitu ya nantinya gitu, apalagi main di Asia lebih enakin lagi, karena untuk kualitas Ole juga ya bisa dibilang ini mah khusus timnas gitu ya, lumayan, teman-teman. 10 caps gitu ya, 10 penampilan, 6 gol dan 2 assist. Nah, ini ya tidak buruk-buruk amat gitu ya, dengan usia yang masih muda, bisa untuk jangka panjang kalau memang Persib menginginkan. Sekali lagi, teman-teman, punten, ini mah harus ditonton videonya sampai full biar tidak banyak yang apa ya, cuma lihat tampilan aja, waduh Ole mah nggak mungkin ke ini, nggak mungkin ke itu ya. Ya kita juga harus punya penjelasan secara
apa namanya ya, secara nyatanya lah gitu ya. Oh, mungkin iya bisa jadi ke klub ini, bisa jadi ke klub itu. Kalau ke Persija Jakarta ya bisa jadi, karena kemarin aja waktu terakhir waktu ada FIFA Matchday, Ole sempat ngelihat ke tribun, mungkin tribun VIP gitu ya, dengan lagi minum sambil gini tangan gitu ya. Jadi apakah memang itu kode akan menjadi kebanggaan Jackmania gitu ya, apakah Ole akan ke Persija atau bagaimana ya, kita juga nggak pernah tahu untuk langkah Ole selanjutnya. Jadi kita doakan yang terbaik aja lah kalau memang gabung ke Persib Bandung, berkesempatan meraih banyak trofi gitu ya. Kalau ke klub tetangga ya mungkin jangan sampai ditunggak lah gajinya, itu aja pesannya ya teman-teman. Baik, ini juga ada beberapa pertanyaan dan banyak yang harus kita bacakan untuk salam sapanya. Jadi pertanyaannya kita singkat saja. Yang pertama langsung, Kang, berapa uang yang diterima Persib dari Putros? Lumayan buat beli pemain. Waduh. Kalau uang yang diterima Persib dari Putros, katanya memang FIFA akan memberikan kompensasinya ke Persib Bandung ya, alhamdulillah gitu ya, karena mungkin masih ada waktu dipanggil oleh timnas Irak, masih memang ada kontrak dengan Persib Bandung di bulan Mei, kan akhir Mei gitu ya kontraknya. Nah ini kalaupun secara gambaran, secara kasar saja teman-teman, per hari itu kurang lebih katanya FIFA menyiapkan 180 jutaan kalau dikonversi ke rupiah gitu ya. Untuk Persib Bandung misalkan dalam satu hari mendapatkan 180 juta rupiah, itu kita kalikan dengan berapa hari Putros ada dengan timnas Irak, katakanlah sampai dengan Irak hanya sampai fase grup saja gitu ya, bukan menutup kemungkinan untuk lolos lebih lanjut, tapi ya minimal sampai fase grup, katakanlah itu Persib bisa mengantongi sampai dengan 2,7 M teman-teman gitu ya. Itu lumayan banyak gitu ya, 2,7 M ya sampai dengan fase grup. Kalau fase grup lolos ke babak selanjutnya ya bisa sampai 4 M kalau memang lolos terus gitu ya. Kita doakan sajalah Putros dengan timnas Iraknya melangkah sangat jauh gitu ya di Piala Dunia tahun ini teman-teman. Itu lalu selanjutnya, Grigor Moraes berapa persen kemungkinan gabung dengan Persib, Kang? Ya itu masih kemarin kita bilangnya 60% ya teman-teman, 60% asal manajemen memang serius, itu sangat memungkinkan karena Grigor Moraes sudah habis kontrak dengan Selangor FC, dan Selangor pun sekarang lagi bekerja keras katanya untuk menambah durasi kontraknya, memperpanjang kontraknya ya. Untuk statement dari klub Selangor sih, untuk Grigornya katanya bersedia untuk memperpanjang, namun kan belum tanda tangan, belum diresmikan, jadi apapun masih bisa terjadi gitu ya teman-teman. Lalu pertanyaan terakhir aja ya, kasihan yang salam sapa belum kita bacakan dari kemarin. Kang Punten Bade Tumaros, Persib kapan uji coba? Nah ini menarik nih, kabarnya bulan Agustus atau Juli gitu ya dengan klub Australia katanya, tapi belum bisa dikonfirmasi lagi apakah Persib akan memenuhi undangannya atau tidak. Tapi yang jelas ya minimal ada skuadnya dulu lah di awal Juli, itu kan baru berkumpul nanti untuk memulai latihan perdana. Nggak lama lagi teman-teman, kurang lebih 2-3 mingguan lagi lah kita bisa melihat skuad Persib berkumpul kembali di Bandung gitu ya. Insya Allah nanti kita update perkembangannya mengenai uji coba ataupun training camp dan lain sebagainya ya. Dan terakhir ini teman-teman yang ingin disapa, ada Kang Udin di Cisaga Ciamis, ada juga Bon Jopi di Cileya Luragung, ada juga Kang Jainal Jatiwangi Majalengka, ada juga Mang Engkus Boboko Cikampek, ada juga Bobotoh di Tampomas Sumedang Larang, ada juga Bon Jopi di Galunggung, ada Kang Ali di Ciwaru Kuningan, ada juga Ibu Sepuh di Cianjur, ada Boboko di Cikalong Wetan, ada juga Bobotoh di Lewi Kuda Luragung Kuningan, ada juga Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya di Tasik, ada juga Bobotoh di Cirebon Palimanan, ada Viking Majenang di Cimanggu, ada Kang Ujang di Incheon
Korea Selatan, ada juga Abah di Cigadung, ada juga Abah Ken, Boboko Jati Handap, ada juga Mang Ade di Lebak Banten, ada juga Bon Jopi di Cijantung, ada juga Kang Wayang Ejawanta, Viking Undercurrent Kaohsiung di Taiwan, ada juga Kang Arul di Majalaya, ada Kang Uje Babakan Sari, Rosella 99 Cimahi Tengah, ada Boboto Bon Jopi Salak Cilampeni Katapang, ada juga Kang Irwan Ratulangi Bojong Pada Mulia Cihaur Beti Ciamis, ada Boboto di Pangatikan Garut, ada Boboto di Losari Cirebon, ada Boboto di Cikesal Bantar Awi Kuningan, ada Kang Riyad Kurnia di Indihiang Tasik, ada Kang Ujang di Ciroyom, dan terakhir ada Bobotoh di Cilodong Depok. Wah, hatur nuhun. Pokoknya teman-teman, jika masih ada pertanyaan atau yang ingin dibacakan salam sapanya, mangga ditulis di kolom komentar saja. Insya Allah kita bacakan secara bertahap ya. Dan itu dulu saja, semoga ada manfaatnya dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, bobotoh, salam dunia.